Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-Asran rahimakumullah. Kali ini saya masih senang membawa kitab Kasyfatus Sajaya ataupun Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumer dan juga Syekh Nawawi Al-Bantani. Kali ini ada faslun an-najasah. Kali ini insyaallah saya ingin menerangkan bab najis. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Faslun. Tawikiku fasal sawiji. An-najasatu thalathatun. Di dalam kitab Safinah ini dikatakan bahwa najis itu terbagi menjadi 3 bagian, 3 macam. Mughalladzatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Ada yang dikatakan dengan najis mughalladzah, kemudian najis mukhaffafah, kemudian najis mutawassitah. Al-mughalladzatu, apa itu najis mughalladzah? Najis mughalladzah itu adalah najasatul kalbi wal khinziri, yaitu najis hewan, anjing dan juga babi. Ya, itu adalah hukumnya najis. Seluruhnya itu adalah najis, ya. Mau kulitnya, mau dagingnya, mau tulangnya, semuanya itu adalah najis. Seperti itu. Wa far'i ahadihima, dan juga salah satu dari anak anjing dan juga babi, ya, salah satu yang dilahirkan, yang mana salah satunya ada anjing dan juga babi, itu juga sama. Hukumnya termasuk najis mughalladzah, artinya adalah najis yang paling berat. Sedangkan apa itu najis mukhaffafah? Yang termasuk najis mukhaffafah wal mukhaffafatu wa baulus syabiyyi alladzi lam yut'am ghairal labani wa lam yablughil haulaini. Kalau najis mukhaffafah itu adalah najis yang paling enteng, najis yang paling ringan, yaitu najis anak kencing, tetapi anak kencingnya anak kencing anak laki-laki. Tetapi bukan anak perempuan. Entah, saya juga hikmahnya tidak tahu, ya. Kenapa sih yang termasuk mukhaffafah itu anak kencing laki-laki? Ya, tetapi anak kencing laki-lakinya yang belum berumur 2 tahun gitu, ya. Jadi kalau yang sudah 2 tahun ke atas itu bukan termasuk lagi najis mukhaffafah. Dan juga ini anak bayi laki-lakinya belum makan apapun itu ghairal labani, kecuali air susu, seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan setelah beranjak ini anak bayi 6 bulan misalkan, sekarang sudah diberi makan sama ibunya sesuatu yang padat misalkan, ya, mau bubur misalkan, itu sudah tidak termasuk lagi najis mukhaffafah, ya. Itu nanti termasuknya terhadap najis mutawassithah, seperti itu. Lalu bagaimana nih Teh? Apakah itu termasuk najis mukhaffafah enggak? Misalkan kita menemukan ada anak bayi laki-laki ketika sudah dilahirkan, kemudian sama sang ibunya itu dikasih rembesan air zam-zam misalkan, ataupun di bibirnya itu diberi madu misalkan. Bertujuannya itu agar nanti ketika anaknya itu dewasa agar fasihat lisannya, misalkan bertujuannya seperti itu. Nah, apakah itu masih termasuk najis mukhaffafah atau enggak? Kan itu udah dikasih madu loh Teh sama air zam-zam. Kan itu selain dari air susu. Nah, kalau itu masih anak bayi tersebut masih termasuk najis mukhaffafah. Kenapa? Karena kan diberi madunya, diberi air zam-zamnya, itu kan bukan untuk dialap kekuatan, tetapi hanya tabaruk, hanya mengalap berkah saja, diberikannya pun sangat sedikit sekali, ya. Artinya ya tidak setiap hari kan memberikan madu, memberikan air zam-zam tersebut untuk mengalapi kekuatan bagi bayi tersebut, ya. Nah, kemudian yang ketiganya wal mutawassithatu. Yang ketiganya ada najis mutawassithah. Kalau najis mutawassithah itu najis pertengahan, ya. Nah, sairun najasati, yang termasuk najis mutawassithah itu adalah dari sesisanya. Semua najis itu dikatakan najis mutawassithah. Nah, kemudian ini di paslon yang selanjutnya al-mughalladzatu. Nah, sekarang bagaimana nih Teh tata cara pensuciannya jika kita itu terkena najis mughalladzah?
Tathuru ini najis mughalladhah itu bisa ighsalatin, itu bisa suci dengan 7 kali sucian ba'da izalati ainiha, tetapi sesudah menghilangkan dulu zatiyahnya itu najis. Ihdahunna biturabin, salah satunya itu harus dicampur dengan tanah, seperti itu ya. Oke, jadi tata cara pensucian najis mughalladhah itu najis mughalladhahnya mau kena ke kulit kita, mau kena ke pakaian kita, mau kena ke anggota tubuh kita, ataupun terkena misalkan ke tembok gitu ya, ke tembok rumah misalkan gitu. Ya itu kan semuanya harus kita sucikan. Karena kalau misalkan ada najis, apalagi di salah satu anggota badan kita, nanti kan sholatnya kita itu tidak syah. Kalau kita membawa najis dari anjing tersebut ataupun dari babi tersebut. Maka ini wajib sekali mengetahui bagi para muslimin bagaimana tata cara pensuciannya. Apalagi bagi Anda semua selaku kaum muslimin tetapi yang senang sekali merawat ada anjing misalkan di rumahnya, ya sekarang kan sudah agak biasa gitu ya, meskipun seorang muslim tetapi dengan alasan tertentu merawat anjing misalkan. Nah tidak apa-apa ya, tidak apa-apa juga sih merawat anjing, tetapi asalkan kita tahu tata cara mensucikannya ya, dan kita harus sangat berikhtiat sekali ya. Jadi jangan sampai itu anjing itu berkeluyuran gitu ya ke dalam rumah itu, aduh nanti takutnya anjing itu jilat-jilat ke apa aja gitu ya, ke apa aja gitu ya, misalkan ke panci, ke katel, aduh itu sangat dikhawatirkan sekali ya, karena itu nanti pancinya, katelnya sama kita kan dipakai masak setiap hari ya, jadi benar-benar harus berikhtiar. Oke. Cara mensucikannya itu disyaratkan harus dengan 7 basuhan. Maksud saya dengan 7 aliran air. Jadi harus jari'ul ma'i. Syaratnya airnya itu harus mengalir dengan 7 aliran. Yang mana dari 7 aliran itu biturabin. Salah satu syaratnya harus ada tanah. Seperti itu ya. Harus ada tanah. Kan teh sekarang kan zaman modern ya. Mungkin ulama dulu mengatakan harus dengan tanah itu dikarenakan mungkin dulu itu belum ada sabun untuk mencuci pakaian mungkin. Kan sekarang ada sabun untuk pencuci pakaian ya dengan berbagai merek gitu ya. Dan itu kan lebih higienis, itu kan lebih bisa membunuh kuman. Apakah kita bisa dengan berdalih seperti itu? Udah deh kita gantikan aja itu tanahnya misalkan menggunakan sabun pencuci pakaian gitu, alasannya lebih higienis. Tidak bisa ya, tidak bisa. Itu menurut pemikiran logika akal kita tidak bisa. Itu tetap harus dengan tanah salah satunya. Bahkan ya saya itu pernah membaca di salah satu artikel pada zaman itu adalah ketika zaman Presiden Soekarno kalau nggak salah. Beliau sendiri yang ingin membuktikan kenapa sih harus membersihkan, salah satunya itu menggunakan tanah. Akhirnya diadakanlah gitu ya di lab gitu diteliti membawa liur anjing gitu ya. Yang mana yang satu dibersihkan dengan tanah, yang satu dibersihkan menggunakan sabun. Dan ketika di lab apa yang terjadi? Yang dibersihkan menggunakan sabun ternyata ada kuman-kuman, bakteri-bakteri dari liur anjing tersebut itu menggunakan sabun itu kuat sekali. Itu bakteri dari liur anjing tersebut tidak bisa mati bakterinya itu. Tetapi penelitian di dalam lab ketika menggunakan tanah, bakteri dari liur anjing tersebut bisa mati menggunakan tanah. Ya, wallahu a'lam. Entah mungkin apakah ini salah satu hikmahnya yang disampaikan oleh ulama harus menggunakan tanah. Seperti itu ya. Nah jadi udah ya, kita jangan banyak protes ya. Kalau pengen suci harus menggunakan tanah. Gimana tata cara pensuciannya? Oke. Harus menghilangkan dulu dzatiyah najisnya. Ini contoh ya, dulu gitu ya. Ketika pertama kali saya menginjak di tempat ini gitu, kan di samping rumah saya itu ada masjid ya, dan cukup luas sekali itu masjidnya. Kebetulan itu pada saat itu belum
sekeliling lingkungan aku itu belum belum dibenteng gitu ya, belum ada pagar gitu ya. Nah ini Masya Allah ini suka menggoda gitu ya. Kita nggak merawat anjing, cuman ada anjing-anjing tetangga mungkin ya, entah dari anjing dari mana itu pun aku juga nggak tahu. Itu kalau musim hujan ya Allah itu anjing sangat merepotkan sekali gitu ya. Tahu-taunya ketika pagi-pagi itu kalau musim hujan ya, kan suka kelihatan ya. Kalau misalkan telapak dari kaki anjing itu kan sangat besar. Beda dengan telapak kucing. Kita bisa membedakan, oh kalau ini tapak anjing yang cukup besar bulat-bulatnya, kalau tapak kucing itu kecil-kecil gitu. Sehingga kita tuh sangat meyakinkan sekali kalau ini tuh adalah telapak dari kaki anjing gitu. Masya Allah, kalau masjid itu kan selalu dalam keadaan tertutup, tetapi itu tuh di teras luar masjidnya itu kan apalagi cukup besar gitu ya, terasnya cukup luas. Masya Allah, itu tahu-tahu ketika pagi-pagi itu telapak kaki anjing itu ada di mana-mana ya. Di tembok masjid itu, aduh ya. Apalagi yang masuk ke masjid bukan kita doang, ada masyarakat lain juga yang masuk ke masjid ya. Kalau misalkan enggak tahu hukumnya, keinjak kakinya basah, itu bisa kemana-mana itu ke dalam masjid ya. Ya Allah, pada saat itu tuh sangat memudaratkan sekali itu anjing ya. Nah, maka kita hilangkan dulu dzatiyahnya. Kalau misalkan ada kotoran anjing misalkan ya di atas tembok, ya maka kotorannya harus kita hilangkan dulu. Jangan langsung diguyur menggunakan air, jangan. Tapi harus dihilangkan dulu itu dzatiyah dari kotorannya ya. Dari ainnya harus dihilangkan dulu. Sesudah itu kita basuh dengan 7 aliran air. Nah, kan salah satunya harus dicampur dengan tanah tuh. Mau dari campuran air yang pertama, yang kedua, yang ketiga bebas deh gitu ya. Kalau saya sih enaknya campuran airnya itu dari air yang dari yang pertama enaknya ya, karena nanti yang 6 kali basuhnya udah kita nanti gak kotor lagi gitu. Segimana teknik airnya? Ya dikira-kirakan aja segimana airnya. Kalau najisnya sedikit, kalau hanya cukup untuk 1 gayung ya 1 gayung aja. Tapi kan kalau saya itu contohnya itu kan sekeliling masjid itu bisa berember-ember itu ya Allah ya. Kita ambil dulu, cari dulu tanahnya yang suci, kemudian kita masukkan ke dalam ember, kemudian kita aduk-aduk itu tanah dengan air ya. Sesudah hilang dzatiyahnya, kemudian kita guyur itu semua tembok itu ya yang di luar itu. Nah, itu baru 1 kali aliran air. Jadi harus kita hitung gitu ya. Nah, kemudian kita lengkapi dengan 6 aliran air. Jadi harus 7, syaratnya harus 7, salah satunya dicampur tanah. Gitu ya, bisa dipahami ya. Sama juga ya, kalau misalkan itu anjingnya itu menjilati ke pipi kita, berarti pipi kita tuh najis. Maka tidak bisa menggunakan sabun mandi, harus menggunakan air yang dicampuri dengan tanah. Kita hitung nanti, udah yang pertama ini guyuran yang pertama kita lengkapi dengan 6 kali lagi guyuran sehingga menjadi 7 guyuran. Gitu ya, bagi orang-orang ini yang suka merawat anjing, ini benar-benar harus diperhatikan ya. Karena kalau nggak diperhatikan nanti ya, jangan sampai kita sholatnya tidak syah, jangan sampai kita nanti memakan sesuatu yang ada najisnya, itu haram hukumnya. Kemudian itu adalah najis mukhaffafah ya. Kalau najis mukhaffafah, najis yang paling ringan itu tathuru bi rasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Kalau najis mukhaffafah cukup kita guyurkan saja, tidak perlu menggunakan sabun ya. Jadi kalau misalkan anak bayi tahu-taunya misalkan basah nih, pernel ya yang segi 4 itu ya. Sekarang masih zaman gak sih kalau bayi menggunakan pernel? Misalkan ke pernelnya ibunya itu males banget nyuci ya, gak menggunakan sabun gak apa-apa. Cukup kita aliri saja itu air, langsung kita jemur. Udah, itu aja udah beres ya. Wal mutawassithatu. Sekarang wal mutawassithatu ya. Sekarang untuk najis mutawassithatu. Mutawassithah maksud saya. Kalau najis mutawassithah itu tangqasimu, itu terbagi menjadi 2, ala kisma ini menjadi 2 bagian. Ainiyatin, ada yang dikatakan dengan najis ainiyah, wa hukmiyatin, dan juga ada yang dikatakan dengan najis hukmiyah. Jadi sekali lagi kalau najis mutawassithah terbagi 2, ada ainiyah, ada hukmiyah. Al ainiyatu, kalau najis ainiyah
allati laha launun warihun wa ta'mun. Nah, kalau najis ainiyah itu najis yang ada rupanya, ada rasanya, ada baunya. Fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Maka mau tidak mau, cara menghilangkannya itu najis harus dihilangkan dulu tuh rupanya, rasanya, baunya, ya. Kemudian wal hukmiyatu, kalau najis hukmiyah allati la launa wala riha wala ta'ma. Jadi ini najis tapi nggak ada rasa, nggak ada rupa, nggak ada bau. Wa yakfika jar yulma'i 'alaiha. Maka kalau untuk najis hukmiyah itu cukup mengalirkan air saja. Oke, gitu ya tuh referensinya. Jadi kalau najis mutawasitoh itu terbagi dua. Ada yang termasuk najis ainiyah. Kalau najis ainiyah itu adalah najis yang memang nampak, terlihat oleh mata kita, tercium oleh hidung kita. Bahkan kalau misalkan kita mau rasa, tapi kayaknya gak mau juga ya, siapa yang mau rasa najis gitu ya. Andaikan mau yang merasa najis, terasa juga itu najisnya gitu ya. Misalkan ya air kencing, kita melihat air kencingnya. Ketika kita bau, ada kan aroma yang gak sedap ya dari air kencing tersebut gitu ya. Misalkan darah, terlihat oleh mata kita warna merahnya. Dari baunya itu udah beda dari darah ya, dari rasanya itu apalagi. Artinya ini najis yang memang tampak jelas terlihat ada najisnya, itu dikatakan dengan najis ainiyah. Maka bagaimana cara mensucikannya? Syarat yang pertama jari'ul ma'i, airnya itu harus mengalir. Tentunya menggunakan air yang bagaimana ini bisa suci? Menggunakan air yang suci lagi mensucikan. Dan saya tidak akan bahas bagaimana itu air suci mensucikan ya. Sudah pernah saya bahas seperti itu. Jadi maka fala budda, maka itu enggak cukup menghilangkan itu najis ya, harus hilang. Rasanya harus hilang, baunya harus hilang gitu ya. Kecuali kalau atharnya, artinya athar itu adalah tapaknya. Kalau tapaknya itu nggak apa-apa. Misalkan kita menghilangkan najis dari haid itu kan, dari darah itu, dari celana dalam itu agak susah gitu ya. Udah kering itu ada sedikit asar, tapak yang sedikit warna coklat. Ataupun wanita dari yang punya keputihan itu, kok tahu-taunya di celana dalamnya itu ada sedikit warna kuning bekasnya. Itu tidak apa-apa. Karena itu adalah yang termasuk asarnya, tapaknya. Itu tidak apa-apa. Ya, kalau najis hukmiyah itu najis tetapi enggak terlihat gitu. Ini najis tuh enggak terlihat sama mata kita. Bahkan ketika kita cium enggak ada itu aroma najis ya. Apalagi kalau enggak tahu deh kalau dirasa ya gitu. Contohnya seperti gimana teh kalau najis hukmiyah? Ya contohnya seperti itu. Misalkan ini contohnya anak perempuan gitu ya. Ini anak bayi, ini anak perempuan. Anak bayi itu tahu-tahu pipis. Kalau bayi baru beberapa hari mah ya terkadang itu pipisnya aja itu nggak terasa bau ya. Ya, ini kalau ibu-ibu nih sepertinya paham ya. Kita baru punya bayi beberapa hari gitu ya. Kita netein gitu ya, kita susuin bayi kita. Tahu-tahu bayi kita itu pipis ya. Tahu-tahu ke baju daster kita gitu ya. Aduh, ini si ibu tuh males ganti. Terkadang saking lamanya ini si bayi itu menyusui sama kita gitu ya, menyusu sama kita. Tahu-tahu baju daster kita tahu-tahu kering. Ayo siapa pernah yang pengalaman ibu-ibu seperti itu ya kan? Tahu-taunya baju daster kita kering. Bahkan ketika kita cium baju daster pun gak kerasa bau karena memang belum ada aroma baunya seperti itu. Baju daster kita nggak terlihat itu sama kita itu apa itu yang nggak terlihat gitu noda najisnya ya, dicium nggak ada baunya. Nah, itu termasuk najis hukmiyah ataupun najis yang memang tidak tampak terlihat sama sekali karena saking sedikitnya itu najis. Misalkan nih contoh kita itu pipis gitu ya, tahu-tahu pipisnya itu ada cepritan apa itu ya ada bahasa Indonesia cepretan percikan. Ya jadi tahu-tahu itu ada percikan gitu ya dari air kencing sedikit aja yang kena itu ke baju kita. Itu kan mungkin terjadi loh sama kita ya kalau kitanya tidak ikhtiyat, kita tidak hati-hati. Meskipun itu percikannya hanya sedikit dari air kencing kena ke baju kita, ya tetap dong itu najis dan tidak terlihat oleh mata kita, itu nggak terlihat apa itu karena saking sedikitnya percikan, tahu-tahu udah kering. Ketika kita dicium pun nggak ada aroma baunya.
tetapi tetap kan baju kitanya itu najis. Nah itu termasuk najis hukmiyah. Maka kalau membersihkan najis hukmiyah itu cukup jariul ma'i, cukup hanya mengalirkan air saja, tidak diwajibkan harus menggunakan sabun. Tetapi kalau najis ainiyah sekira-kira menghilangkan najisnya itu susah banget, maka berarti itu harus menggunakan sabun, dan itu bisa bersifat wajib kalau sulit hanya mengaliri air saja. Seperti itu ya. Jadi ini bisa dipahami di sini ya. Nah, kemudian barusan kan yang saya terangkan itu dari matannya ya. Kalau sedikit saya lihat dari syarahnya, kalau di dalam kitab Kasyifatus saja ini bahkan najis itu sampai ada 20 ini. Banyak sekali ya. Ini harus saya terangkan gak ya? Akan saya sebutkan satu-satu aja ya, tapi saya tidak akan menerangkan lebih dalam. Saya cuma mau menerangkan satu persatu aja, bahwa di dalam kitab Safinah ini najis itu ada 20 macam. Oke, apa saja? Yang pertama itu adalah baulun. Baulun itu adalah air kencing. Mau air kencing anak, mau dewasa, itu semuanya termasuk najis. Kemudian yang keduanya itu adalah madhi. Apa itu air madhi? Air madhi itu adalah air yang sifatnya apa ya? Itu adalah air madhi, itu adalah air yang keluar dari perempuan ataupun laki-laki, yang mana keluar itu ketika lagi sangat-sangat tinggi sekali syahwatnya, dan keluarnya itu cenderung tidak enak dan masih ada rasa syahwat. Itu adalah air madhi. Yang ketiga itu adalah air wadi. Yang barusan madhi, kalau sekarang menggunakan waw, wadi. Kalau air wadi itu biasanya keluar dari perempuan ataupun laki-laki ketika keadaan kondisi tubuh fisik kita itu cukup lelah, cukup capek, dikarenakan kita sudah melakukan pekerjaan sesuatu hal yang beban, yang berat lah istilahnya seperti itu ya. Itu yang dikatakan air wadi, dan itu juga sama najis. Kemudian yang keempat itu ada rauthun wal ghaid. Apa itu raus atau ghaid? Raus ataupun ghaid itu adalah kotoran berat ya. Kotoran berat baik dari manusia ataupun dari hewan. Kalau dari manusia itu dikatakan ghaid. Ghaid. Jadi itu adalah kotoran yang keluar dari jalur belakang gitu ya. Itu dikatakan ghaid. Kemudian yang keberapa sekarang? Sekarang yang kelima, al-khamisu, yang kelima itu adalah kalbun. Yang kelima yang termasuk ke najis itu adalah anjing. Mau anjingnya ataupun anak anjingnya itu sama, seluruhnya itu anjing hukumnya najis. Sekarang yang keenamnya, najis yang keenam itu adalah khinzirun. Artinya khinzirun itu adalah babi ya. Mau babi yang diternak, mau babi hutan, itu sama hukumnya najis. Itu yang keenam. Sekarang yang ketujuhnya as-sabi'u, yang ketujuhnya far'u kullin minhuma, yaitu yang ketujuhnya salah satu yang dilahirkan dari anjing ataupun dari babi. Itu sama. Yang kedelapannya as-saminu, yang kedelapannya maniyuha taba'an li aslihi. Yang kedelapannya itu adalah air mani. Tapi bukan air mani manusia ya. Kalau air mani manusia itu hukumnya suci. Tetapi ini mah air mani dari anjing ataupun dari babi tersebut ya. Termasuk air maninya itu adalah termasuk hukumnya najis dari anjing dan juga babi. Sekarang yang kesembilannya, at-tasi'u, yang kesembilannya yaitu ma'uqurhin. Ma'uqurhin itu adalah air tatu. Artinya air tatu itu adalah air luka gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya luka dari sesuatu apapun itu ya, keluar ada airnya yang sifatnya itu basah, maka itu hukumnya sama, adalah najis. Al-ashiru, sekarang yang ke-10-nya. Yang ke-10-nya itu adalah shadidun, shadid. Apa itu shadid? Shadid wa huwa ma'un raqiqun yukhalituhu damun. Jadi artinya shadid itu adalah nanah ya. Nanah tahu ya, artinya shadid itu adalah nanah. Nanahnya yang sifatnya encer, yang mana dari campuran nanah tersebut itu tercampur damun. Itu tercampur dikarenakan itu tercampur dengan darah. Nah, itu juga sama ya. Nanah yang mana sifatnya basah, yang tercampur dengan darah, itu hukumnya sama, najis. Kemudian al-hadi asyara, yang ke-11-nya al-qayhu.
Al-qayhu itu juga sama sih, nanah sih artinya ya. Li'annahu damun mustahilun. Nanah ini dikarenakan asal mulanya itu adalah darah, tetapi sudah berpindah rupa menjadi nanah. Kan nanah kalau yang barusan, kalau yang syadid itu masih nanahnya itu sifatnya encer dan masih ada terlihat keruh-keruh bercampur antara yang warna kuning dengan merah. Nah, itu biasanya masih dikatakan syadid. Jadi masih tercampur dengan darah. Berbeda dengan qaih. Kalau qaih itu biasanya cenderungnya pekat, warnanya kuning. Jadi itu memang udah perubahan dari darah itu memang udah berubah menjadi ke nanah sehingga gak ada merah-merahnya. Itu udah kuning itu warna semuanya atau semu hijau. Nah, itu udah nanah. Itu hukumnya sama, najis. Kenapa najis? Karena memang asal mulanya itu kan dari darah, seperti itu. Kemudian ats-tsani asyara, yang ke-12-nya itu adalah mirratun. Apa itu mirratun? Mirratun itu hampru ya. Hampru. Kalau hampru itu bahasa Indonesianya hampru bukan? Apa ya? Apa itu hampru? Tahu nggak apa itu hampru? Jadi gini ya. Misalkan di sapi gitu ya. Kalau di sapi itu ada yang dikatakan dengan babat, tahu ya babat ya, babat. Nah, kalau babat itu kan kantungnya, tempatnya, itu yang di dalamnya itu baru, yang di dalamnya itu yang dikatakan hampru. Nah, kalau yang di dalamnya babat itu jelas itu najis, itu dikatakan hampru. Jadi itu kotorannya gitu. Nah, sedangkan kalau babatnya itu kan nempel ya ke hamprunya gitu. Nah, kalau babatnya itu mah gak najis. Kalau babatnya mah itu hukumnya mutanajis. Artinya mutanajis itu adalah yang ternajisi. Makanya kalau kita makan babat itu halal gak? Halal. Karena itu bukan najis tetapi mutanajis. Artinya kalau mutanajis kan yang terkena najis sehingga ya bisa suci dengan syarat kalau kita sucikan. Seperti itu ya. Bisa dipahami di sini ya hampru ya. Oke, itu yang ke-12. Sekarang yang ke-13-nya. Sekarang ats-tsalitsah asyara. Sekarang yang ke-13-nya. Yang ke-13-nya itu adalah muskirun. Muskirun apa? Muskirun itu adalah sesuatu yang memabukkan. Ma'i'un yang mana sifatnya itu encer, cair, air sifatnya gitu ya. Jadi sesuatu yang memabukkan yang mana sifatnya itu encer, sifatnya cair. Kayak apa ya? Kayak arak kali ya. Saya kurang tahu deh, pokoknya kayak arak kali ya. Itu pokoknya yang memabukkan ya, yang sifatnya itu kayak air, nah itu sama, itu hukumnya adalah najis. Ar-rabi'a asyara. Nah, sekarang yang ke-14-nya ma yakhruju mim ma'idatin, yaitu sesuatu yang keluar dari ma'idah itu dari dalam itu ya, dari dalam perut. Ya, seperti apa coba yang keluar dari dalam perut? Seperti muntah gitu ya. Kalau kita muntah itu yang keluar dari dalam perut, maka itu utah, muncul orang Sunda namanya, itu hukumnya adalah najis. Meskipun masih terlihat jelas tampak makanannya, itu tetap najis. Ataupun seperti apa lagi yang keluar dari perut? Seperti itu. Naonnya cek orang Sunda mah dahdir, naon bahasa Indonesia na dahdir. Apa tuh dahdir? Dahdir itu kalau misalkan kita tidur tuh semalaman gitu ya, tahu-tahu ketika kita pagi gitu ya, tahu-tahu ada basah gitu di sini. Itu dikatakan dahdir ya. Itu juga sama najis. Kenapa najis? Karena kalau dahdir itu keluarnya dari perut. Jadi penguapan dalam perut akhirnya naik ke atas sehingganya itu ada basahan dari mulut kita. Berbeda dengan liur ya. Kalau liur itu masih sekitar mulut itu nggak najis. Kalau itu mah yang masih keluar dari mulut. Kalau kita tidur baru beberapa menit aja gitu ya, tahu-tahu misalkan kita ngecas gitu ya basah, itu mah nggak najis. Kemungkinan itu mah air liur dari mulut kita yang keluar, itu nggak najis. Tapi kalau misalkan dahdir itu mah yang biasanya udah tidurnya berjam-jam gitu ya, akhirnya ada penguapan tuh dalam perut, masuk gitu keluar. Nah baru itu najis. Maka itu harus diperhatikan ya. Kalau misalkan dahdir itu kena rambut kita, nanti rambut kitanya najis ya. Kalau dahdir itu misalkan kena baju kita, tahu-tahu baju kita ketika subuh kita pakai sholat, nah itu juga najis. Jadi itu harus diperhatikan ya. Al-khamisah asyara, yang ke-11-nya itu adalah labanu ma la yu'kalu ghairal adami. Yang ke-15-nya itu adalah air susu. Air susu yang keluar dari hewan
yang mana hewannya tersebut tidak biasa kita makan hewannya. Apa aja hewan yang mengeluarkan susu? Aku juga gak tahu hewan apa aja yang mengeluarkan susu. Pokoknya kalau susu yang keluar dari hewan yang mana hewannya tersebut tidak biasa kita makan dagingnya, maka itu susunya pun hukumnya adalah haram, termasuk susunya. Kalau suka ada ya, suka yang jualan susu kuda ya. Kalau susu kuda gimana? Kalau susu kuda itu hukumnya makruh sih. Karena sebagian ulama berpendapat kalau kuda itu ada yang menghukumi boleh dimakan. Tetapi meskipun itu hukumnya adalah makruh, seperti itu ya. Kemudian yang ke-16-nya itu adalah maitatu ghairu adami wasamakin wajarodin. Yang ke-16-nya yang termasuk najis itu adalah bangkai. Bangkai apa? Bangkai apa aja, itu semuanya najis. Kecuali bangkai manusia tentunya. Kalau manusia itu gak najis. Dan juga ikan. Dan juga itu simet ya. Simet itu apa ya bahasa Indonesianya? Simet lah pokok namanya, cek orang Sunda mah simet. Itu meskipun udah bangkai itu tetap suci. Jadi kalau kita makan simet meskipun udah jadi bangkai itu halal. Kita makan ikan meskipun ikannya udah mati itu hukumnya halal. As-sabi'a asyara, yang ke-17-nya yang termasuk najis itu adalah damun, yaitu darah, illa kabidan au tihalan, kecuali ati atau kali lipat katanya ya. Jadi yang ke-17 itu adalah darah itu najis kecuali hatinya atau kali lipatnya. Jadi kalau kita makan ati sapi, ati ayam, kali lipat ati ayam, sapi atau hewan lain ya yang biasa kita makan hewannya, dagingnya itu hukumnya halal. Ya, karena kan hati itu kan memang dari darah yang udah ngebeku. Tapi aku juga pernah lah lihat itu ya di pasar ada yang jualan apa itu namanya ya, darah yang dibekukan itu. Aku gak tahu itu namanya apa. Dan kata orang pasar, aku lihat itu di ember. Jadi ada darah, memang darahnya itu dibekukan. Dan itu katanya suka dipasak itu. Tapi aku gak tahu itu namanya. Saya gak tahu tuh di pasar-pasar Anda ada nggak? Aku pernah lihat yang seperti itu di pasar saya. Jadi ada di ember gitu. Padahal itu sebetulnya katanya darah, tapi yang udah dibekukan gitu. Dan kayak ati juga sih. Tapi nggak kayak ati juga sih. Nggak hampir seperti itu. Saya nggak tahu di kampung Anda itu ada gajang jualan seperti itu. Ingat ya, itu hukumnya adalah haram. As-samin asyara. Sekarang yang ke-18-nya itu adalah jiratun. Apa itu jiratun? Kalau jiratun itu adalah gayeman dari unta ataupun selain dari hewan unta. Jadi kan kalau unta itu tahu nggak? Kalau unta itu misalkan terkadang suka memakan apa gitu ya, makan, kunyah, kemudian dikeluarkan lagi makanannya itu. Itu yang udah dikunyah oleh unta tersebut kemudian dikeluarkan. Nah itu juga sama hukumnya najis. Itu dikatakan dengan jiratun, ya. Tetapi kalau misalkan yang masih bersifat kunyahannya itu dari masih sekitar bibirnya itu enggak termasuk najis. Jadi kalau ilmu yang udah memang ngunyahnya itu udah sampai bubuk, udah sampai kayak udah benar-benar udah sangat berubah sekali itu makannya ya, kayak di blender gitu ya. Itu yang najisnya. Tetapi kalau misalkan yang ada percikannya dari kunyahannya tersebut yang dari dekat-dekat lidahnya itu hewan unta misalkan, kalau itu belum termasuk najis. Tapi jadinya kunyahannya udah sangat merubah sekali dari makanan tersebut sehingga tidak tampak terlihat lagi nih teksturnya nih seperti itu. Itu yang dikatakan najis ya. Dan aku juga belum pernah sih menemukan seperti kunyahan dari hewan seperti ini. At-tasi'a asyara, yang ke-11-nya itu adalah ma'ul munafiti. Jadi itu air naonnya, air cenang lah. Naon atunya bahasa Indonesia nate terang tuh. Kalau tadi mah kan air nanah ya. Kalau air nanah kan itu biasanya warnanya kuning ya. Agak cenderung ke kuning keruh gitu kan biasanya kan kalau nanah. Kalau air cenang mah terkadang warna nate kayak putih, bukan putih, bening, kayak bening ya.
Tapi sama misalkan ada ya misalkan mau di tangan, di kaki, di apa aja gitu. Biasanya gitu kalau air cenang mah warnanya agak cenderung ke bening. Nah itu juga sama najis. Tetapi di sini dikatakan kalau menurut Imam Rafi'i, kalau misalkan air cenangnya tersebut kalau kita cium aromanya enggak bau, tapi ini mah enggak bau, kayak air gitu dan enggak terlalu bau. Kalau menurut Imam Rafi'i air cenang itu enggak najis kalau yang sifatnya enggak bau. Tapi kalau air cenangnya itu sifatnya itu bau, ada baunya itu beda, kayak ada anyir-anyirnya gitu, itu baru kalau menurut Imam Rafi'i itu hukumnya adalah najis. Berbeda dengan nanah. Kalau nanah mah ya udah itu hukumnya najis. Kalau ini mah kalau misalkan bau menurut Imam Rafi'i dikatakan najis, kalau enggak bau itu enggak najis. Nah, sekarang yang terakhirnya itu adalah al-ishruna. Sekarang terakhir yang ke-20-nya itu adalah dukhanun najasati. Itu adalah asapnya dari dzatiyah najis. Jadi asap, ini asap ya. Paham ya? Asapnya dari dzatiyah najis. Misalkan contohnya apa ya? Misalkan contohnya apa ya? Kayak ada kotoran kucing misalkan. Kotoran kucing di tempat sampah. Kita terlihat sekali oleh mata kita ada kotoran kucing nih sangat besar. Kemudian kita bakar. Nah, itu dari kotoran kucing itu kan mengeluarkan asap tuh. Nah, asap dari kotoran kucing tersebut itu asapnya bisa mengakibatkan najasah, bisa mengakibatkan najis seperti itu, ya. Nah, seperti itu ya. Aduh ini mohon maaf sekali ya, pembahasannya ini agak cukup panjang sekali ya. Dan ini pun padahal dari 20 najis tersebut saya tidak diterangkan satu persatu secara detailnya ya. Nah, kalau saya bacakan syarahnya itu dari satu persatu itu panjang lagi setiap satu persatu pembahasannya. Tapi saya nggak terangkan ya karena takut cukup memakan waktu. Mohon maaf sekali. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.